Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak ya di materi IPA kelas 6, yaitu tentang tata surya ya. Oke, kita akan membahas ya apa itu tata surya ya. Silakan disimak video pembelajarannya. Tata surya. Tata surya adalah susunan matahari sebagai pusat beserta 10 planet yang mengelilinginya ya. Ada berbagai versi ya, ada yang 9 planet ya. Dan di sini ada 10 ya. Karena ada planet temuan terbaru yaitu Sena. Oke, yang nomor 1 ya. Yang paling dekat ya, Merkurius ya. Kemudian Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, dan Sena. Oke, perhatikan tentang gaya gravitasi ya. Perhatikan, inilah kenapa adanya gaya gravitasi, yaitu ada gaya tarik menarik ya, yaitu planet mengelilingi matahari ya. Kenapa planet bisa mengelilingi matahari? Karena adanya gaya gravitasi, yaitu hukum Newton. Planet mengelilingi matahari sebab terdapat gaya gravitasi atau tarik menarik dari matahari oleh ke planet. Oke, seperti buah ya yang jatuh ke bumi, itu disebabkan oleh gaya gravitasi juga. Oke, kemudian akan kita bahas tentang revolusi dan rotasi. Apa itu revolusi? Yaitu perputaran planet mengelilingi matahari ya. Kala revolusi adalah waktu yang diperlukan planet untuk satu kali mengelilingi matahari. Sedangkan rotasi adalah perputaran planet mengelilingi sumbunya ya, seperti planet bumi. Kala rotasi adalah waktu yang diperlukan planet untuk satu kali mengelilingi sumbunya sendiri. Kemudian tentang orbit. Apa itu orbit? Adalah lintasan yang dilalui oleh planet ya. Oke, menurut hukum Kepler, yaitu orbit planet berbentuk elips atau bulat telur. Bagian yang disebut dengan perihelion ya, itu adalah bagian yang terdekat dengan planet ya. Jadi suatu lintasan ya, atau area yang paling dekat dengan matahari, itu disebut dengan perihelion. Sedangkan aphelion adalah ketika planet jaraknya jauh dengan matahari ya. Jarak planet pada saat yang paling jauh itu disebut dengan aphelion. Oke, apakah beda matahari dan planet ya? Beda matahari dan planet adalah matahari itu adalah sebuah bintang, karena itu bercahaya sendiri. Sedangkan planet mendapat sinar pantulan dari matahari. Matahari jauh lebih besar ya daripada planet ya, sedangkan planet lebih kecil. Kemudian matahari adalah sebagai pusat tata surya, sedangkan planet yang mengelilingi matahari. Oke, ini contoh gambar bintang ya. Bintang dia memiliki cahaya sendiri, sedangkan planet tidak memiliki cahaya, hanya mendapatkan pantulan dari cahaya matahari ya. Oke, ini beda bintang dan planet jika dilihat dari penampakan. Oke, kita akan bahas tentang matahari. Matahari adalah salah satu dari miliaran bintang yang terletak di galaksi Bima Sakti ya. Matahari adalah bintang yang terdekat dengan bumi. Matahari adalah bola gas yang sangat panas. Cahayanya berasal dari reaksi fusi nuklir yang terjadi pada inti matahari. Suhu permukaan matahari adalah 4000 derajat Celcius ya. Oke, di sini ada yang disebut dengan prominensia. Apa itu prominensia ya? Itu tadi ya. Seperti badai matahari ya. Seperti api yang nyala-nyala ya. Atau matahari adalah termasuk bintang, karena itu matahari bercahaya sendiri.
Oke, selanjutnya kita membahas tentang planet. Yang pertama adalah planet Merkurius. Planet Merkurius adalah planet terkecil di tata surya dan terdekat dengan matahari. Terkecil tapi terdekat dengan matahari. Kemudian permukaannya mirip seperti bulan. Banyak dibombardir oleh meteorit ya, sehingga banyak berkawah atau berlubang-lubang ya pada planet Merkurius. Kemudian yang kedua yaitu pada planet Venus. Venus disebut juga bintang pagi atau lintang panjer sore, yaitu lintang atau lintang panjerina ya, disebut juga dengan bintang pagi Venus ya. Ukurannya sebesar bumi, oleh karena itu disebut juga planet kembaran bumi. Ilmuwan yang pertama kali mengarahkan teleskopnya ke Venus adalah Galileo ya, Galilei. Venus mempunyai fase-fase seperti bulan, oleh karena itu disimpulkan Venus mengelilingi matahari dan letaknya antara matahari dan bumi. Foto Venus ya, apakah rupa secantik namanya? Namanya berasal dari Dewi Cinta, bangsa Yunani kuno. Orang Jawa menyebutnya lintang panjer sore atau lintang panjerina karena bersinar terang dan indah di pagi atau sore hari. Ternyata menurut wahana Rusia dulu, Uni Soviet ya, permukaannya itu mengandung CO2 dan suhu permukaan sekitar 400 derajat Celcius, sehingga mirip dengan tungku pembakaran ya, serta banyak gunung berapi yang aktif di sini. Yang ketiga adalah planet Bumi. Bumi 75% terdiri dari permukaan berupa air, 25% daratan. Mempunyai satu satelit yaitu bulan. Kala revolusi bumi mengelilingi matahari 364 1/4 hari, sedangkan kala revolusinya adalah 24 jam. Dari ke-10 planet yang bisa ditinggali makhluk hidup hanya bumi. Mengapa demikian? Nah itu ya. Kemudian yang keempat adalah planet Mars. Namanya diambil dari nama dewa perang bangsa Yunani kuno, disebut juga dengan planet merah. Mempunyai 2 satelit alam yaitu Phobos dan Deimos. Nah ini seperti tampak pada gambar, Phobos dan Deimos bentuknya mirip seperti kentang. Ini foto Mars ya. Pada bulan September tahun 2003, Mars mencapai jarak terdekat dengan bumi. Berikutnya adalah planet terbesar dalam tata surya ya, adalah Jupiter ya, memiliki 4 satelit. 4 satelit terbesarnya disebut dengan satelit Galilean. Yang terbesar itu disebut dengan Ganymede. Bintik merah pada Jupiter adalah badai dahsyat yang terus-menerus berputar, ukurannya sebesar bumi. Yang berikutnya adalah Saturnus, planet yang mempunyai cincin indah. Terbesar nomor 2 di tata surya ya, setelah planet Jupiter tadi. Satelit terbesarnya adalah Titan. Ini planet yang paling cantik ya, memiliki cincin yang indah. Tampak foto Saturnus dari dekat. Berikutnya adalah planet Uranus, berwarna kehijauan, mempunyai 5 satelit besar yaitu bernama Ariel, Umbriel, Miranda, dan Titania. Kemudian Neptunus berwarna kebiruan, namanya berasal dari dewa laut bangsa Yunani kuno. Mempunyai 2 bulan atau satelit yaitu Triton dan Nereid. Pluto, namanya berasal dari dewa kematian bangsa Yunani kuno. Mempunyai 1 satelit yaitu Charon. Karena begitu jauhnya, Pluto sangat sulit diamati bahkan dengan teleskop yang paling kuat pun. Foto planet Pluto dari teleskop Hubble.
Planet ke-10 baru ditemukan tahun 2003, mempunyai satu satelit yaitu Gabriel. Foto planet tahun 2003 ya, UB313 dari teleskop Spitzer. Oke, temuan planet baru di tata surya. Oke, cukup sampai di sini anak-anak ya untuk materi tentang tata surya ya. Berikutnya kita akan membahas tentang benda-benda langit lainnya ya, seperti asteroid ya, komet ya. Oke, dan meteor ya. Kita akan bahas untuk materi berikutnya. Untuk materi tata surya kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Nah, cukup sekian, semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.